Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan, Pebuki, juga tadi Gus Salahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Salahuddin Wahid berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi saya ini dari keluarga Kiai, saya juga senasab dengan keluarga Mbah Hashim karena sama-sama turunan Mbah Sambu Lasem. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Wahid bin Hashim bin Asy'ari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim 2 sampai Mbah Sambu. Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbah Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya. Karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini membawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon. Menulis bahwa Mbah Hashim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sebagian oleh Kiai Sodik Semarang. Saya punya edisi asli, edisi Arabnya, karena saya dari awal ingin ngaji sama santri-santri Tebu Ireng. Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus, Pondok Damaran itu dulu Mbah Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbah Hashim kecil pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanad. Guru-guru saya indukannya di Mbah Hashim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hashim adalah, ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan. Beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hashim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hashim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau menghentikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau,
Kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hashim mendorong khuriyatul fikri. Orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir karena itu habitat asli. Karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, namanya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun ya'qilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan setelah mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim. Dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus menyembah batu yang dipahat? Kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya, dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang, pokoknya jangan sampai kalah, nggak pernah berpikir Islam itu apa. Di mana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Ya. Tapi setelah nggak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya fama ahadun ya'qilu syai'an illa dakhala fihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada futuhat yang sebesar sulhul Hudaybiyah. Ya, kitab ini namanya Wadi'ul Labinat Istiqlalil Indonesia. Mungkin santri Tebireng mungkin lebih tahu ya, karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya rodo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau tidak ya keterlaluan. Ya namanya itu Wadi'ul Labinatil Istiqlal al-Indonesia. Ini saya baca tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang, kata saya. Terus saya bilang, agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hasyim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Said Zaini Dahlan, dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang,
Maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebu Ireng, itu neraka gitu. Kalau dibayang pondok gampang gitu. Nanti mondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balul maktul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maktul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah SAW? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasut saya, itu nggak perlu disakeni. Sebenarnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disakeni. Sebenarnya mentalnya dia perebut gitu. Cuma nasibnya kalah gitu. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali. Itu jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut, cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya guru-guru Mbah Hasyim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mahfud, saya Khotib Minangkabau. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda madhab, ya nggak apa-apa, asal pinter saja. Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Mbah Mun itu sering cerita, ada kiai maknani wati ini lan wit alu. Itu muridnya gerutu karena pernah mondok itu kok nggak gitu. Pak guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya cung wit elu kena gua alu kata guru. Gurunya nggak mau kalah itu. Ada yang guru itu salah baca wal jarodin lan lawang. Muridnya nggak terima. Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang sing ning lawang cung. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Yang bilang Mbah Mun makna Jawa ono bodoni ini ya. Karena watin itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau gak iso maknani. Akhirnya wati ini wet elu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa ya tidak tahu lo itu apa. Pokoknya butuh kiai itu ada lafaz ya ada maknanya. Padahal jenis itu nggak ada di Indonesia. Seperti haudat itu maknanya kiai Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Tidak ada. Kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas unta. Tapi kiai Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedup. Jadi kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rodok bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram, tapi bodoni apik. Ya enggak semua bodoni itu buruk, kadang wajib. Betul ya? Ini sama tergesola. Ini karena keahlian fikih saya juga barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya beliau senang. Beliau senang karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafa yafi wafaan itu maknanya nuhoni. Nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua. Namanya wafat. Dari kata wafa yafi wafaan, sesuatunya sudah penuh maka diambil. Kalau roh sendiri nggak pernah meninggal. Ya roh sendiri kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur ya memang hidup karena tadi nggak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat wong mati ku piye sing nyawane dijabut, jasadnya mati, nyawanya diambil. Kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat azab. Sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kamu nyemprit Allah ini sudah akhirat loh, amal nggak ada gunanya loh, tidak bisa. Allah tetap zat yang bisa mengabulkan doa siapa
saja. Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yanfa'ul mayyit, doa itu manfaat untuk mayit. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ngarang secara spesifik risalah an ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa yanfa'ul mayyit, bahwa doa itu manfaat pada mayit. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darus Salhat Muhammad Hasyim Asy'ari ini karangannya Asad Syihab, orang Libanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti, beliau ke sini sudah alim. Ndak terus masih ngapalkan alif bata itu ndak, itu masih sudah alim. Darus Salhat Muhammad Hasyim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al-Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al-Attar. Wasayyid Sultan bin Hasyim, Wasayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh. Jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti itu. Itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah. Apa mondok Mekah wis alim dereng. Kersane pinter bahasa Arab, Pak. Bakul es nang Arab pinter bahasa Arab kata. Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim mondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, wa Sayyid Sultan bin Hasyim, wa Sayyid Ahmad Zawawi, wa Syekh Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga guru-gurunya keluarga sarang, wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtud Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato. Ini yang arangnya Anatu Tolibin. Wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua i'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad. Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim, wa Sayyid Abdul Az-Zawawi, wa Syekh Saleh Bafadl, wa Syekh Sultan Hasyim Daghestani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbah Mahfud Termas, Syekh Khotib Al-Minangkabau, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu ya, barokahnya guru-guru itu Mbah Hasyim berpikir seperti itu, dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas muka kan delok film lah, terus gue delok film kan ya repot gitu. Jadi makanya ini, karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya, sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh cerita itu lagi? Jadi kalau sampean saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil. Jadi ini itu tidak bidang saya. Bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbah Hasyim siapa? Asy'ari. Ini saya baca ya. Ini bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak Arabkan. Ma'al Muhandis Karel von Schmidt. Ini Mbah Hasyim. Jangan kira yang pernah berkawan ya, bersosialisasi dengan non muslim itu mulai Gus Dur, mulai Mbah Hasyim. Ini di halaman 108 kitab tadi Wadi'ul Labinati Istiqlal Al-Indonesi. Kitab ini boleh sampean gasap kok. Nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap nggak apa-apa. Ini santri-santri tafsir nggak apa-apa. Siap ya? Ya nanti bisa dibajak. Lakotkan seterusnya hakon ziyarati ala Muhammad Hasyim makana dalika fi yaum ini 7 Juli tahun 1936 fi maqarrihi Tebu Ireng haisul faqaltu indahu bil muhandis Karel von Schmidt wa kanatil fursa saikhal tahadus ma'hu tawilan. Terus setelah itu ini ceritanya muallif menangi Mbah Hasyim diskusi sama orang orientalis. Ini kata muallif, wa hadhil uqdatu takunu aqidatan wa hiya uqdatul mustasyrikin fa kullu shay'in ya'ti minal ghurbiyin wal irobiyyin wa Eropa ya'tabirunahu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hasyim itu sering punya tamu dari Eropa, dari barat, dari macam-macam. Sumastatrodal muhandis fa terus sampai nah ini cerita saja betapa Mbah Hasyim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang
orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbah Hashim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hashim, itu beliau bilang, kamu harus dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hashim ini saya baca karena saya takut ditegur ini, saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini kok, supaya cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal.